Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang basis data internet. Di sini kita sudah memasuki bagian ke-11. Baiklah, mari kita langsung membahas apa itu basis data internet. Yang pertama, pokok bahasan pada subbab kali ini adalah yang pertama kita mengetahui tentang World Wide Web, kemudian pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server side Java, pendahuluan XML, XML DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML, model data semi terstruktur. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kita dapat memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, dan kita memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. Juga kita dapat memahami konsep dari WWW, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model semi terstruktur. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu World Wide Web, yaitu web memungkinkan untuk mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasikan dengan Universal Resource Locator atau dinamakan URL. Contohnya di sini adalah www.eepis.its.edu. Jadi di sini adalah World Wide Web. Kemudian kita panggil file yang akan kita panggil dengan index.html. Dan URL di atas mengidentifikasikan suatu file bernama index.html disimpan dalam direktori database. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau dinamakan HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Selanjutnya, perintah yang diterjemahkan oleh web browser seperti Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website, yaitu World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. Dan di sini World Wide Web itu terkait dengan bahasa pemrograman HTML yang menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika kita memakai klik pada suatu link web browser untuk menghubungkan ke web server, tujuannya menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirimkan link URL tersebut. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe filenya dan melihat ekstensi dari nama filenya. Kemudian web browser menampilkan file berdasarkan tipe dari file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file tersebut. Sebagai contoh, ada sebuah file dengan diakhiri .txt yang merupakan file teks tak berformat, dan web browser menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dengan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web. Contoh lain yaitu file dengan ekstensi .doc merupakan dokumen Microsoft Word, dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya, kita harus mengetahui tentang HTML, yaitu Hypertext Markup Language. HTML yaitu merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana yang diawali dan diakhiri dengan perintah yang kita sebut dengan tags. Biasanya terdiri dari start tags dan end tag. Kemudian, kita mengetahui tentang XML, yaitu Extensible HTML, yang merupakan bahasa skrip versi lanjutan dari HTML. Dan XML ini merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML akan bisa mendefinisikan markup language yang baru yang disebut dokumen tipe declaration atau DTDS. Kemudian spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data
di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Di sini ada model dari data semi terstruktur. Model dari data semi terstruktur misalnya di sini ada book ya. Di sini ada title. Title ini nanti ada author, identity, dan tahun untuk dipubliskan. Nah, di sini dinamakan semi terstruktur. Jadi ini adalah model data dari semi terstruktur dari sebuah buku. Jadi ringkasannya dari pembahasan kita kali ini adalah file pada World Wide Web diidentifikasi melalui Universal Resource Locator, dan web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Kemudian jika menampilkan file yang tepat membawa ke tipe file dan struktur terformat, browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya kalau berbentuk Microsoft Word atau bentuk .doc, maka akan memanggil Microsoft Word untuk menangani dokumen Word. Dan di sini HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Kemudian program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS, dan web server dapat mengakses data dalam DBMS. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contohnya kita dapat mengakses data dalam DBMS. Dan di sini terdapat dua cara untuk web server mengakses program, yaitu membuat proses baru, dan yang kedua mengkomunikasikan menggunakan protokol CGI. Dan pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Aplikasi server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data, dan Java Bean serta Java Server Page adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. Maka demikianlah pertemuan kita kali ini tentang basis data internet. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data warehouse. Di sini kita sudah memasuki pada bagian yang ke-12 dalam pembelajaran basis data lanjut. Baiklah, mari kita langsung mempelajari apa itu data warehouse. Jadi data warehouse ini berhubungan dengan data warehouse dan decision support. Kemudian model data multidimensi, online analytic processing atau OLAP, kemudian arsitektur data warehouse dan implementasi data warehouse. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Kemudian kita dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data. Pendahuluan yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu data warehouse. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse, yaitu suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek, topik terpadu, tem varian, dan tidak mudah berubah. Di sini adalah pendapat dari Bapak BP Data Warehouse. Kemudian suatu data warehouse yang sederhana adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Jadi hubungan data warehouse dan decision support yaitu pembuatan keputusan organisasi yang memerlukan view menyeluruh
pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. Di sini kita dapat menggunakan database management system, yaitu didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi, di mana model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time, model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya di sini kita ingin mengetahui penjualan, dimensinya adalah produk, lokasi, dan juga waktu. Dan data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya dapat disimpan sebagai relasi ROLAP, dan relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Dan setiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Di sini adalah model tabel dari data multidimensi. Di sini bisa kita ketahui ini adalah PID-nya, kemudian time ID, location ID, dan ini adalah penjualannya. Di sini kita membuat suatu model data tabel multidimensi dengan merelasikan antara PID, time ID, dan loc ID. Maka kita akan mengetahui penjualan atau sales dari sistem tersebut. Kemudian online analytical processing atau kita sebut dengan OLAP, yaitu query OLAP dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan, sales cari total penjualan tiap provinsi, dan mencari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Di sini OLAP terdiri dari jenis-jenis query. Yang pertama adalah rollup, di mana rollup ini dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Kemudian yang kedua adalah metode drill down, adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down dari data penjualan setiap provinsi. Yang ketiga adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi yang terpilih. Dan di sini adalah tabel dari pivoting. Jika kita melakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation yang seperti ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk model dari pivoting. Dan cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL seperti di bawah ini. Jadi ini adalah subquery. Jadi ini adalah query dari SQL kita untuk membuat suatu tabel multidimensi dengan menggunakan metode pivoting. Dan di sini adalah OLAP seeking dan dishing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada suatu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse, yaitu pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse, yaitu proses model, grind, dimensi, dan ukuran. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item nama, brand, dan type, atau time, day, week, month, quarter, dan year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Dan di sini kita gambarkan tentang arsitektur dari data warehouse. Berikut ini adalah contoh bagan dari arsitektur data warehouse. Jadi di sini ada query dan analisis. Di sini adalah data warehouse-nya, kemudian diintegrasikan. Di sini ada metadata, diintegrasikan ke ekstraktor monitor. Ini adalah sumbernya. Jadi berbagai macam ekstraktor monitor dan sumber, dan diintegrasikan. Di sini akan membentuk suatu data warehouse, dan di sini kita membuat suatu query dan analisis. Maka klien akan melihat
dari output query dan analisis yang kita buat. Jalannya arsitektur data warehouse bisa kita gambarkan seperti ini juga. Implementasi dari data warehouse yang diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi, misal customer, product, ataupun sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisis data untuk pembuatan keputusan. Kemudian view sederhana dan ringkasan di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Maka di sini data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Yang pertama adalah database relasional, flat file, kemudian catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyediaan struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, ada mata uang, pajak, breakfast cover, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonversi. Maka demikianlah akhir dari pembahas kita tentang data warehouse. Semoga bermanfaat. Baiklah, kita akan mencoba mengerjakan beberapa latihan soal. Ini yang pertama, apa yang dimaksud dengan application decision support? Kemudian, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Kita diskusikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Bisa dibaca sendiri jawabannya. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Sekian presentasi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.